Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di tune up injeksi ya. Tune up injeksi mobil itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama kita bahas sistem bahan bakar. Di sini sistem bahan bakar bisa dilihat komponennya apa aja. Yang pertama ada tangki bahan bakar, rakitan pompa bahan bakar satu set itu terdiri dari pompa bahan bakar, saringan pompa bahan bakar, saringan bahan bakar, regulator tekanan. Ini ada juga yang regulatornya di luar dari sistem pompa, tapi juga ada yang regulator di dalam pompa satu set. Delivery pipa, injektor, pulsion damper. Dari sekian komponen ini yang perlu dilakukan perawatan dan penggantian berkala adalah pertama saringan pompa bahan bakar. Saringan bahan bakar wajib dilakukan penggantian sesuai prosedurnya, berapa kilometer sekali. Yang kedua, pembersihan injektor. Silakan dilakukan pembersihan injektor menggunakan cairan khusus untuk membersihkan injektor dan SOP yang perlu diperhatikan untuk pembersihan injektor. Oke, kita langsung masuk ke komponen yang perlu kita bahas lebih dalam. Oke, pompa bahan bakar. Fungsinya untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju ke injektor dan memberikan tekanan bahan bakar sesuai spesifik kebutuhan injektor. Nah, untuk di bagian ini, Mas, bagian pompa injektor satu paket, itu yang perlu diperhatikan yaitu filter bahan bakar, fuel pump filter. Oke, nah SOP-nya untuk pembongkaran silakan lakukan pembongkaran. Hati-hati ada cipratan dari bahan bakar ketika kalian melepas selang-selangnya. Yang pertama, jadi siapkan majun atau lap. Yang kedua, ketika penggantian filter ini, alangkah baiknya juga dilakukan pengurasan bahan bakar. Bahan bakar dalam tangki buang, isi lagi yang baru gunakan filter baru, pasang pompa bahan bakar lagi. Itu lebih bagus daripada hanya mengganti saja. Untuk proses bongkar pasang ini tidak perlu bleeding seperti diesel ya. Pompa ini walaupun pokoknya bongkar, pasang lagi. Setelah dipasang silahkan nyalakan mesin. Nah, udah selesai, tapi dipastikan tidak ada kebocoran. Jelas ya. Nah, berikutnya itu tekanan yang dihasilkan. Tekanan bahan bakar yang dihasilkan dari pompa ini harus sesuai spesifikasi, yaitu 3,24. Kalau lebih rendah itu bisa dikarenakan pompa sudah lemah atau filter dampet. Kalau tekanan berlebih bisa dipastikan itu regulatornya. Oke ya. Nah, langsung yang bahan bakar pompa kita sudah jelas ya. Untuk tune up hanya penggantian filter dan pengecekan tekanan bahan bakar. Sisanya ya proses pembongkaran gampang lah. Lanjut, pressure regulator ini yang menentukan tekanan bahan bakar yang disalurkan ke injektor. Standarnya 32,4. Ada regulator yang bisa setel, ada yang nggak bisa. Kayak yang paten dari pabriknya. Tapi karena mekanik kita itu ahli, biasanya ini dirubah untuk meningkatkan tekanan bahan bakar yang dikirim ke injektor. Tujuannya untuk meningkatkan debit bahan bakar atau jumlah bahan bakar yang lebih banyak dari standarnya dan berharap tenaga mesin menjadi meningkat. Ya, logikanya semakin boros yo banter, tapi ya tetap kurang ideal juga. Nah, ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan perawatan, hanya pemeriksaan tekanan bahan bakar. Kalau masih sesuai standarnya berarti regulator ini masih bagus. Kalau melebihi standarnya ini perlu diganti. Kalau di bawah standarnya ini menjadi opsi nomor 2, mungkin pompa bahan bakarnya. Ya jelas ya. Lanjut, tipe kedua ini juga regulator, ini juga menentukan tekanan bahan bakar.
Cuman yang ini ada hubungannya ke intake manifold diafragma. Kalau ini konstan, apapun yang terjadi di mesin itu konstan tekanan tetap. Kalau yang ini tekanannya bisa berubah berdasarkan kondisi mesin karena berhubungan pada intake manifold. Mungkin ketika vakum meningkat tekanan bahan bakar menjadi lebih besar, vakumnya kecil tekanannya menjadi standar. Nah, ini fungsi regulator. Posisinya di mana? Kalau yang ini posisinya di luar, di bagian pipa delivery. Jadi kalau yang ini itu di dalam tangki fuel pump, ini keluar kalau tekanan berlebih langsung dilanjutkan ke injektor. Kalau ini di bagian pipa delivery dari fuel pump dari tangki masuk cushion damper injektor, baru di sini diukur tekanannya harus berapa. Sisa dari tekanan akan dikembalikan ke fuel tank. Tekanan di sini bisa berubah-ubah sesuai kondisi pada intake manifold karena ini berhubungan dengan intake manifold. Nah, ini lebih banyak dipakai di mobil. Kalau di motor keseringan menggunakan ini. Jadi kalian bisa diakali lah kalau di motor. Yang ahli otak-atik motor silahkan dibongkar, dicari regulatornya. Kalau di mobil biasanya menggunakan ini. Guys, serah di otak-atik mas. Cukup. Pembersihan perawatan ini tidak ada pembersihan apa, hanya dipastikan dari sini tidak ada kotoran yang masuk ke sini. Kalau filter udara bagus, saya yakin sini akan awet. Tapi kalau filter udara kurang bagus, ini akan cepat rusak. Lanjut berikutnya pulsar damper. Nah, ini fungsinya hanya untuk meredam tekanan balik bahan bakar ketika proses injeksi itu selesai. Jadi ketika injeksi nyemprot terus berhenti tek, nah ini selalu ada tekanan balik. Jadi ada arus tiba-tiba tertutup, nah itu arusnya akan menabrak dinding, akan terjadi tekanan balik. Tekanan balik itu tidak bagus. Nah, ingatkan lagi, tekanan balik itu tidak bagus. Efeknya panjang, jadi dikasih damper untuk meredam. Ya, hanya fungsinya untuk meredam. Di tune up ini tidak perlu diapa-apakan saja. Yang paling penting itu pada injektor. Ketika kalian melakukan tune up, hati-hati bagian injektor. Setiap pembongkaran pelepasan injektor wajib penggantian 2 seal, 2 ring. Yang pertama o-ring dan grommen. Itu wajib mas. Kowe nyopot injektor, hati-hati iki karo iki bocor. O-ring dengan garmen. O-ring bocor, bensin rembes. Garmen bocor, stasioner tidak bisa dicapai atau stasioner akan terganggu. Untuk proses tune up-nya silakan gunakan cleaner atau alat cleaning sendiri khusus yang digunakan dan menggunakan cairan khusus pembersih injektor. Jangan sekali-sekali menggunakan cairan lain karena nanti malah merusak bagian dalam injektor. Yang kedua, ketika kalian menggunakan konvensional hanya menyambung sini ke plus minus aki, jangan pernah menempelkan atau mengalirkan arus pada injektor ini terlalu lama. Efeknya kalau kamu terlalu lama membuka atau mengalirkan arus di sini, kumparan injektor bisa putus. Jadi hanya cukup sebentar, tek. Hati-hati kalau lama bisa putus. Ya, pembersihan ring wajib ganti. Arus yang disalurkan ke injektor harus terputus-putus. Oke, petunjuk saya bila sering sampai tersumbat ini akan mengurangi tekanan bahan bakar, dikirim injektor merupakan kesulitan starter. Nah ini wiringnya, wiring pompa bahan bakar ada dari relay khusus EVI, relay pompa bahan bakar, fuel pump jalan, terus masuk ke ECU menentukan kapan berapa menit pompa ini menyala dulu ketika kunci kontak on,
ganti kontak off dan lain sebagainya. Nah, untuk tune up yang